Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian hadits-hadits pilihan yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Kita di malam hari ini akan membaca hadits ke-27 yang beliau sebutkan di dalam kitab ini, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kata beliau, Al-Hadithu As-Sabi'u wal-Ishrun, hadits ke-27, Anin Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu qala anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karita ayyat tali'a alaihi nas, rawahu Muslim. Wa an Wabithah Ibnu Ma'bad qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ji'ta tas'alu anil birri wal ithm, qultu na'am, qala istafti qalbak. Al birru matma'annat ilaihi nafsu wa atma'anna ilaihi al qalbu wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nas wa aftauka. Qala Syekh rahimahullah, hadithun hasan winahu fi musnadai al-imamain Ahmad wa Darimi bi isnadin hasan. Ini dua hadits beliau bawakan karena maknanya sama dan saling menjelaskan. Kata beliau rahimahullah, Anin Nawas Ibnu Sam'an, dari Nawas Ibnu Sam'an, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bir, kebaikan itu adalah husnul khuluq, berakhlak dengan akhlak yang baik. Wal ithmu, sementara dosa, mahaka fi nafsik, apa yang haka fi nafsik, apa yang menggelisahkan dalam dirimu, pada jiwamu, wakarita, dan kamu tidak suka, ayat toli'a alaihin nas, orang-orang melihatnya, mengetahuinya. Ini kata beliau riwayat Muslim. Sementara dari Wabithah Ibnu Ma'bad, dia berkata, saya datang kepada Rasulullah dan berkata, kamu datang bertanya tentang kebaikan dan dosa. Maka saya berkata, menjawab Rasulullah, iya. Maka kata Nabi, coba tanya hatimu. Kebaikan itu adalah apa yang menenangkan jiwa, yang menenangkan hati. Sementara dosa, apa yang menggelisahkan jiwamu dan membuat dadamu bergejolak, tidak tenang, walaupun manusia memfatwakan kepadamu dan mereka semua memfatwakan kamu atas hal tersebut. Kalau ini yang kedua, kata Syekh, hadits hasan, diriwayatkan dalam dua musnad Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi dengan sanad yang hasan.
hadits ini beliau bawakan setelah sebelumnya luasnya itu yang namanya pintu kebaikan. Sekarang beliau bawakan apa sebenarnya definisi kebaikan itu. Kalau kita ditanya apa itu kebaikan, maka Nabi menjawab dengan dua jawaban. Jawaban pertama, beliau langsung berikan jawaban. Kedua, beliau menyuruh jawab sendiri. Ketika beliau ditanya apa itu kebaikan, beliau berkata, husnul khuluq, kamu berakhlak baik. Dan para ulama menjelaskan akhlak baik di sini terbagi dua. Baik dilihat dari sesama makhluk dan baik dilihat dari penciptanya makhluk. Baik dilihat dari sisi makhluk, ya kita berbuat baik kepadanya dengan seluruh yang dianggap baik di tengah masyarakat. Tentunya yang tidak bertentangan dengan syariat. Dan ini rinciannya banyak. Rinciannya panjang. Para ulama sudah ada yang menulis kitab Al-Bir Wasilah tentang kebaikan dan silah. Di Sahih Bukhari ada judul kitab, judul tulisan Kitabul Bir Wasilah. Kitab tentang kebaikan dan asilah, menyambung silaturahim. Dan beliau sebutkan banyak hadis yang menunjukkan kebaikan itu banyak. Dan itu kembali yang kita jelaskan di dua hadis sebelumnya. Di dua hadis sebelumnya. Yaitu kita berbuat baik kepada manusia mulai dari orang paling dekat dengan kita. Orang tua, terutama ibu, kemudian bapak. Kemudian orang yang wajib kita nafkahi. Ada 3, istri, anak, budak. Kalau punya, sekarang tidak ada budak, sisa anak dan istri. Dahulukan istri, kemudian anak. Setelah itu, kata Nabi, al-aqrab, al-aqrab. Yang dekat dengan kita, kemudian yang dekat berikutnya. Setelah itu, kepada manusia secara umum. Itu yang kita sudah juga ambil. Ini kalau dilihat kebaikan terhadap sesama. Adapun kebaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menjelaskan bentuk berbuat baik kepadanya. Allah sebutkan walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Ini di surat Al-Baqarah 177. Walakinnal birra man amana billah. Akan tapi kebaikan, berakhlak baik bersama Allah maksudnya adalah beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman terhadap hari akhirat. Wal malaika, beriman kepada malaikat. Wal kitabi, beriman kepada kitab. Wan nabiyyin, beriman kepada para nabi. Wa atal mala al, mengeluarkan harta walaupun dicintai. Kepada siapa? Zawil kurba. Itu juga masuk kebaikan kepada Allah. Karena kebaikan kepada sesama itu adalah kebaikan kepada Allah. Kamu berikan harta kepada karib kerabatmu, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wabin sabil, orang musafir yang kehabisan bekal, wasailin, orang yang meminta-minta, ya, wafir riqab, dan orang yang berada dalam perbudakan, wa aqamas shalah, kamu mendirikan salat, wa ataz zakat, mengeluarkan zakat, wal maufuna bi ahdihim, memenuhi janji mereka, idza ahadu, jika berjanji, wastabirina fil ba'sa. Ini kebaikan juga kepada Allah. Bersabar ketika miskin.
Wadharra, bersabar ketika sakit. Iya, wahinal ba'as, demikian pula ketika susah. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ini yang disebut dengan kebaikan bersama Allah. Kita beriman kepadanya, percaya kepadanya, demikian pula rukun-rukun iman yang lain. Ini disebut kebaikan. Kamu berakhlak baik kepada sesama manusia dan kepada Allah. Itu definisi kebaikan. Di riwayat kedua, Nabi juga ditanya, apa itu kebaikan? Nabi jawab, istafti qalbak. Tanyakan kepada hatimu. Jadi Nabi tidak menjawab kebaikan itu begini. Tapi Nabi memerintahkan, coba tanya hatimu. Karena kebaikan itu kata Nabi, matama'annat ilahin nafs. Apa yang menenangkan hati. Misal kalau kita baca Quran, kalau kita berzikir, itu kan menenangkan hati. Kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan selalu mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Salat menenangkan. Nabi kalau masuk waktu salat, maka beliau akan suruh Bilal, arihna ya Bilal. Buat kami tenang. Buat kami istirahat, wahai Bilal. Jadi, kebaikan itu menenangkan. Menenangkan. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ketika hati itu lapang, tenang, tidak ragu melakukannya, itulah yang disebut kebaikan. Saat kita selesai melaksanakannya, kita bahagia. Itu disebut kebaikan. Iya. Setelah menjelaskan itu, Nabi menjelaskan lagi ketika beliau ditanya, kalau dosa itu gimana? Lawan dari kebaikan. Maka Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dosa itu adalah mahaka fi nafsi. Apa yang membuat dirimu itu tidak tenang. Iya, karena dosa itu akan berpengaruh pada diri kita, bahkan kepada orang di sekitar kita. Anak, istri, bahkan kendaraan. Sebagian orang-orang terdahulu, kalau dia lihat kendaraan yang berubah, dia beristighfar. Dan dia sadar, ini ada masalah yang dia lakukan. Istri berubah sikapnya, jangan salahkan istri. Itu kan ada dosa yang kita lakukan. Anak, semua begitu. Itu karena ada dosa yang kita lakukan. Karena dosa itu adalah apa yang membuat hati itu tidak tenang. Apa yang membuat hati itu tidak tenang. Wa karihta an yattali alaihin nas. Dan kamu tidak senang kalau orang lain tahu hal itu. Itu ciri dosa. Kalau kamu mulai menyembunyikannya, karena tabiat manusia pasti akan kabarkan kepada orang apa yang dia punya. Tabiatnya itu. Iya. Sampai bukan hanya di dunia, nanti di hari kiamat. Juga seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanannya, Allah katakan fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang yang diberikan catatan amalannya lewat tangan kanan, dia terima lewat tangan kanan. Apa langsung dia bilang? Dia enggak baca lagi. Iya. Dia katakan ha umuqra'u kitabiyah. Ini baca catatan amalanku. Dia kasih tahu orang. Saking bahagianya. Begitu memang manusia. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, dia akan gambarkan ke orang. Dan itu tidak masalah, bukan hal yang tercela. Itu dianjurkan. Ada seorang sahabat menikah di masa Nabi SAW. Nabi melihat tanda pernikahan padanya. Dia bertanya, Mang,
Ada apa ini? Sahabat itu bilang, saya baru menikah, wahai Rasulullah. Tapi dia tidak rayakan. Tidak ada orang tahu. Dia tidak rayakan. Maka kata Nabi kepadanya, aulim walau bisa. Rayakan walaupun dengan seekor kambing. Nampakkan ke orang kalau kita punya nikmat. Kalau kita punya nikmat. Karena juga Allah Subhanahu wa taala kata Nabi, innallaha yuhibbu ayyara athara nikmatihi ala abdihi. Allah itu cinta, Allah itu suka melihat hasil nikmati kepada hambanya. Kalau kita punya nikmat, iya, nampak. Bukan karena ria, tentunya. Bukan karena sombong, tentunya bukan. Karena kita punya nikmat. Karena kita punya nikmat. Nampak. Perlihatkan kalau kita ini bukan orang susah. Tidak tercela. Tercela itu kalau kita orang mampu terus berpenampilan miskin. Itu tercela. Iya. Dan tercela juga kalau orang miskin berpenampilan seperti orang kaya. Enggak. Kalau kita tidak buat-buat, lakukan. Itu tidak tercela. Karena dosalah yang kita tidak suka untuk dipamerkan. Kecuali orang yang sudah durhaka sekali, sudah tidak ada rasa malunya. Seperti syaitan. Kata Nabi SAW itu setan. Kalau ingin datangi pasangannya, biar di jalan. Dia lakukan. Karena setan sudah tidak punya malu. Setan itu sudah tidak punya malu. Dia akan terang-terangan. Nabi bilang orang-orang melihatnya tapi dia tidak peduli. Dia akan melakukan dosa itu di hadapan orang. Itu dibilang setan. Orang yang seperti itu adalah orang yang paling buruk di sisi Allah. Yang disebutkan oleh Nabi SAW. Orang paling buruk adalah orang yang tadi malam dia datangi istrinya. Istrinya juga serahkan dirinya kepadanya. Besoknya dia cerita. Tadi malam, Masya Allah. Mantap mentong itu obat. Iya, 10 kali saya. Oh, itu orang paling buruk. Kata Nabi itu seperti setan tadi. Yang lihat pasangannya tengah jalan langsung dia datang. Itu kalau orang begitu. Karena fitrah manusia, tidak mungkin dia ceritakan hal yang seperti itu. Itu menunjukkan rasa malunya sudah tidak ada. Karena sifatnya orang begitu. Kalau kebaikan, dia akan nampakkan. Dia perlihatkan. Tapi kalau dosa, itu adalah apa yang orang itu tidak suka untuk dinampakkan. Dan di hadits yang kedua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelas sekali mengatakan dosa itu adalah watarot dada fis sadr. Apa yang membuat dada itu sesak. Wa in aftakan nas. Ini kata Nabi, walaupun orang-orang memfatwakan kepada kamu, itu boleh. Itu tidak haram. Itu bukan dosa. Tapi kalau dadamu sendiri tidak tenang melakukannya, ketahuilah, itu dosa. Itu adalah dosa. Karena sudah lewat, kita sudah baca hadis, ya, as-sidqu tuma'ninah. Kejujuran itu adalah ketenangan. Kita apa adanya, itu menenangkan. Tapi al-kadhibu ribah. Kalau kita dusta, kita bohong, iya, itu adalah riba. Hal yang membuat ragu dalam hati. Ini yang disebutkan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ciri orang yang beriman di dalam Al-Quran adalah orang yang kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sebuah perkara untuk mereka, maka mereka tidak akan memilih pilihan lain kecuali pilihan Allah. Itu ciri orang beriman. Orang yang jauh dari kedurhakaan, dosa dan maksiat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak akan ada bagi seorang mukmin laki-laki yang beriman
Wala mu'minatin, tidak pula perempuan yang beriman. Apabila Allah dan Rasulnya menetapkan untuk mereka sebuah perintah, tidak akan ada untuk mereka pilihan dari urusan mereka. Itu ciri orang beriman. Dia adalah orang yang menerima apa yang Allah perintahkan itu dengan tulus, dengan hati yang lapang. Yang Nabi katakan tadi. Dengan hati yang lapang. Tidak akan kita dapatkan orang beriman baru bilang, ini syariat tidak cocok untuk saya. Tidak mungkin itu. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kata Allah, tidak demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka tidak akan dianggap beriman. Jadi tidak mungkin beriman sampai mereka menjadikan kamu hakim, penentu pada apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka itu haraj, rasa tidak senang, rasa tidak suka. Tidak ada. Mimma qadaita, dari apa yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, mereka menerimanya dengan tulus. Orang beriman itu tidak akan pernah bertanya tentang perbuatannya Allah kepadanya. Tidak pernah bertanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena mereka beriman kepada Allah, dan Allah telah berfirman, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan kepada kita, tapi kita lah yang akan ditanya, kamu kenapa kamu lakukan? Karena halal sudah jelas, haram sudah jelas, dan kalau ada yang halal pasti itu kebaikan, dipastikan, jangan pernah ragu itu. Terus kalau ada yang haram pasti keburukan. Karena Allah hanya mengharamkan yang buruk. Allah katakan, wa harrama alaikum al-khaba'ith. Allah mengharamkan kepada kalian perkara-perkara yang khabith, buruk. Jiwa itu tidak suka, benci melakukannya. Makanya kata Nabi SAW kepada kita, kalau ada yang meragukan, tinggalkan, jangan dilakukan. Da' ma yuribuk, da' ma yaribuk, ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Dan kalau kita tetap melakukannya, maka Nabi sudah katakan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya lagi malu, silakan berbuat sesukamu. Silakan berbuat sesukamu. Yang jelas, Allah sudah tentukan, gariskan, ini baik, ini tidak baik. Kita pilih yang mana. Itu sudah disebutkan. Dan orang yang beriman, apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada dalam hati mereka haraj, ketidaksukaan. Tidak mungkin kamu dapatkan orang beriman seperti itu. Iya, tidak mungkin. Kalau kita melihat orang beriman, dia beriman tapi tidak menerima keputusan Allah dan keputusan Rasulnya, itu ada sesuatu. Pertama, bisa saja karena belum sampai ilmu yang benar kepadanya. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, karena ikut bapak-bapak, nenek moyang. Ta'assub buta. Fanatisme yang buta, tidak melihat kebenaran. Iya. Yang ketiga, bisa saja tentunya ada hawa nafsunya di situ.
Dia sebenarnya tahu, tapi hawa nafsunya menolak. Iya. Bagian orang kadang kan kita dengar begitu. Bilang, ayo kita kajian, ikut majelis. Wah, saya tidak mau, terlalu banyak haramnya. Padahal tidak juga. Karena yang haram itu sedikit. Cuman itu kan seperti itu. Ada hawa nafsu. Ada hal yang haram yang kita lagi lakukan. Kalau kajian, wah bahaya, harus saya tinggalkan. Berarti itu hawa nafsu. Jadi orang tinggalkan itu bukan karena keimanannya yang menolak, tapi hawa nafsunya. Yang terakhir, dan ini tentunya yang paling pokok, tidak ada hidayah. Karena orang yang mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu orang yang punya hidayah dari Allah. Kita lihat kasusnya Abu Thalib. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu memang urusannya di atas langit. Jadi itu Abu Thalib, dia sudah besarkan Nabi kita Muhammad SAW dari kecil, dari 4 tahun. Iya, itu Abu Thalib. Dari kecil, pamannya, saudaranya bapaknya Nabi SAW. Dia tahu Nabi dari kecil. Wah, ini orang jujur. Ini orang jujur. Dia juga terang-terangan katakan bahwa agama terbaik adalah punyanya Muhammad. Cuman dia katakan di antara sebabnya dia tidak mau bersyahadat adalah takut celaan sukunya. Kan dia pembesar sukunya di Mekah. Dia takut orang celah. Itu sebabnya. Cuman itu sebenarnya sebab pandangan manusia. Ketika dia meninggal, Allah jelaskan sebab utama. Ketika Nabi SAW bersedih, pamannya tidak masuk Islam padahal dia tahu ini Islam yang paling benar. Belum bersedih. Bahkan belum berjanji akan memintakan ampun untuk pamannya. Iya, untuk pamannya yang membelanya dalam Islam. Selama ada itu pamannya, Nabi tidak diganggu saat menyerukan Islam. Tapi meninggal pamannya, baru mulai gangguan. Itu di tahun ke-8 setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Meninggal istri beliau, meninggal juga pamannya. Oh, di situ mulai keras gangguan. Sampai Nabi keluar dari Makkah tahun ke-10. Tahun ke-13. Iya, setelah kenabian. Keras setelah meninggalnya Abu Thalib. Intinya, ketika dia meninggal, Allah sebutkan sebab dasar yang membuat dia tidak masuk Islam. Hidayah. Ketika Nabi bersedih, Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Itu intinya. Kamu tidak bisa memaksakan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia inginkan. Jadi ini sebab pokok sebenarnya. Kalau kita melihat orang, kita ajak untuk melakukan kebaikan, dia tidak lakukan, itu tadi itu hanya sebab-sebab yang kita lihat. Hawa nafsu. Iya. Itu sebab yang terlihat oleh kita. Tapi sebab intinya, sebab utamanya adalah dia tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dianjurkan untuk meminta hidayah di setiap rakaat dalam sholat kita. Kita selalu baca, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu diwajibkan untuk kita baca. Karena pentingnya untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
Sini ada pertanyaan, Pak Ustadz, apa hukumnya seorang guru menerima pemberian atau hadiah dari wali murid atau wali santri, sedangkan ini anaknya masih sekolah? Iya. Difatwakan banyak ulama tidak boleh hal tersebut. Tidak boleh diterima. Karena itu kadang akan membuat guru nanti ya tidak adil dalam pengajaran. Kadang namanya hati itu susah dijaga. Kadang kita lebih utamakan yang sering kasih hadiah daripada yang tidak kasih hadiah. Itu kita manusiawi biasa. Iya. Makanya hal tersebut difatwakan oleh banyak ulama untuk diharamkan. Dan akan mendatangkan kedoliman. Iya, ketidakadilan dalam pengajaran. Dalam pengajaran. Itu tidak dibolehkan. Ada seorang non-muslim membeli barang dagangan saya. Dan dengan janji mau bayar pas gajian nanti, Ustaz. Setelah sekian lama saya menunggu dan saya hubungi terus nomornya dan tidak pernah diangkat. Pertanyaannya, apakah tetap diadili nanti di akhirat? Tetap, semua diadili. Jangan antara manusia, antara hewan yang mematahkan tanduk temannya akan diadili. Padahal dia kan akan menjadi tanah. Akan menjadi tanah. Tapi begitulah keadilan. Jadi jangankan antara manusia. Hewan saja begitu. Hewan saja begitu. Makanya kata Nabi SAW ketika beliau bertanya kepada para sahabat, At-tadrun manil muflis? Tahukah kalian siapakah itu yang bangkrut? Maka sahabat menjawab dengan ilmu mereka. Yang bangkrut menurut kami ya yang berdagang terus tidak punya apa-apa lagi. Dan jawaban-jawaban lain kata Nabi SAW, orang muflis itu, orang yang bangkrut itu nanti di hari kiamat orang yang membawa banyak kebaikan tapi pernah memukul si fulan, mengambil harta si fulan, maka nanti di hari kiamat kebaikannya diambil oleh orang yang dia dolimi. Terus bagaimana kalau tidak punya kebaikan? Seperti ini, orang kafir kan tidak punya kebaikan kalau kafir. Itu diambil dosa kita ditimpakan kepada. Itu adalah bentuknya nanti. Sehingga kadang ada orang banyak dosanya. Tapi banyak juga orang yang mendoliminya. Maka dosanya ini, kalau orang itu tidak punya kebaikan, dosanya dia dikasih kepada orang yang mendoliminya. Di hari yang ditetapkan keadilan qisas pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya kalau kita sholat duhur atau asar lantas mendapati imam yang bacaan Al-Fatihahnya terlalu lancar, cepat, dan kita belum selesai membacanya, walaupun bacaan kita juga percepat, tetap masih belum bisa disamakan dengan imam. Karena imam terlalu cepat bacaannya. Bagaimana dengan tumak ninanya, Ustaz? Kalau keadaannya seperti itu, mohon penjelasannya, Ustaz. Ini sebenarnya terjadi kita kadang nggak bisa kejar begitu. Sebenarnya karena imam tidak baca dengan lisan, tidak baca dengan mulut, tapi baca dengan hati. Karena kalau baca dengan mulut pasti secepat apapun pasti kita dapat. Secepat apapun. Tapi kadang sebagian orang membaca di sholat siriyah, di sholat duhur asar, itu dengan hati. Dan itu karena ketidaktahuan mereka bahwa dalam sholat itu tidak boleh baca dengan hati. Tidak sah. Tidak sah. Nabi, para sahabat menjelaskan bahwa Nabi SAW di sholat duhur, sholat asar, itu bergerak jenggotnya. Artinya belum kalau baca, bergerak mulutnya. Bergerak mulutnya. Tidak ada silang pendapat dalam seluruh mazhab bahwa membaca dalam hati itu membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Ini sebenarnya masalah ini. Cuman bagi kita yang mendapatkan imam seperti ini, kita berusaha saja. Baca cepat dan apa yang kita tidak dapat tinggal ganti semua.
Tinggal ganti saja dan nanti hindari masjid yang seperti itu. Hindari masjid yang seperti itu. Bolehkah memakai KB bagi perempuan? Saya punya pertanyaan ini. Jika KB tersebut mengganggu siklus haid dan menjadi bingung dengan darah yang keluar, apakah haid atau istihadah? Dikarenakan darah yang keluar tidak menentu. Pertama, KB itu boleh. Boleh orang ber-KB. Dalam artian untuk mengatur kehamilan. Atau ada yang maslahat yang lebih besar dibandingkan dia hamil. Dibandingkan dia hamil. Maka boleh KB. Dan itu dilakukan sudah di masa Nabi SAW. Cuman KB-nya dulu adalah beda dengan KB kita sekarang. Kita sekarang alhamdulillah lebih canggih. Ya, kalau dulu kata para sahabat, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Kami dulu berhubungan badan, buang spermanya di luar. Waktu itu Quran turun, artinya mereka ingin katakan bahwa tidak apa-apa kita berhubungan terus buang sperma di luar supaya tidak hamil. Supaya tidak hamil. Quran tidak melarang. Quran tidak melarang. Itu cara KB orang dulu. Iya. Karena mereka tidak sama dengan kita sekarang. Sekarang sudah banyak ditemukan. Iya, sekarang kita buang di dalam, tetap tidak jadi anak. Dengan adanya KB sekarang ini. Makanya fatwa para ulama rahimahumullah berdalil dengan tadi, boleh KB. Boleh KB. Terus ini karena mengganggu siklus haid. Kalau hanya itu, tidak ada bahaya lain, tidak ada masalah. Karena ya itu kadang sebagian ya KB itu, apakah itu suntik atau obat atau spiral yang sekarang dipakai, ya sebenarnya di kesehatan juga sudah jelaskan. Kalau KB-nya ada hormonnya, biasa itu yang mengganggu haid, mengganggu badan, kadang membuat badan itu gemuk atau yang lainnya. Tapi di kedokteran juga sudah jelaskan bahwa ada KB di sana yang non hormon, sehingga bahayanya itu tidak lebih banyak. Tidak mengganggu badan. Itu makanya orang kalau mau KB tanya dulu dokternya supaya dia tahu yang aman, yang bagaimana. Jangan langsung. Karena mau tidak punya anak, suntik mah. Iya. Nah, ini tidak boleh. Harus kita bertanya dulu. Cuman qadarullah misalnya kalau itu mengganggu haidnya, maka di sini adalah dilihat. Kalau itu darah yang keluar, sebelumnya dia punya kebiasaan. Kemudian tiba-tiba berubah kebiasaannya. Maka dilihat. Kalau itu berubah selama 3 kali, maka dianggap kebiasaannya sudah berubah. Kebiasaannya sudah berubah. Kalau dia tidak punya memang kebiasaan, maka dia lihat ciri darahnya. Karena darah haid itu berbeda dengan darah yang lain. Darah istihadah misalnya. Darah haid itu kalau dari sisi bau dia berbau busuk. Kan dia tadinya berkumpul di rahim. Kemudian pecah, mengalir keluar. Sehingga darah yang tertampung lama keluar busuk. Itu ciri pertama. Ciri kedua, dia itu kalau keluar tidak membeku lagi, tidak mengental. Darah haid. Makanya kalau lagi banjirnya seorang perempuan, walaupun pakai penjaga darah, bisa tembus. Karena darah haid itu tidak membeku. Dia langsung mengalir. Beda darah yang lain akan membeku kalau keluar. Akan mengental. Itu ciri kedua. Ciri ketiga, warnanya. Warna darah haid itu merah tua, kehitaman. Kehitaman. Jadi kalau kita lihat itu, maka itu darah haid. Iya, kalau ragu sama sekali, taruh saja di air. Di situ akan dilihat perbedaan. Kalau dia darah haid, airnya akan berwarna merah. Airnya akan berwarna merah. Kalau bukan darah haid, maka airnya akan keruh. Airnya akan keruh. Seperti kita kalau terluka. Luka itu kalau mengalir di air, darahnya keruh, tidak berwarna merah. Tidak berwarna merah. Kalau haid tidak. Perempuan tahu loh itu. Kalau dia siram darah haidnya yang terkumpul misalnya
di penjaga darah haid tadi, pasti airnya mengalir merah. Boleh dilihat sekali-sekali. Untuk mengetahui tidak apa, untuk fikih. Ya, cek-cek sekali-sekali darah istrinya. Jangan tahu haid ke air sudah libur lagi. Iya, enggak, lihat dulu bagaimana itu darah haid. Sekali-sekali lihat. Itu ciri-cirinya. Jadi intinya kata Nabi, damul haid yu'raf. Darah haid itu dikenal. Ini pas ada buku semua tentang darah. Siapa yang punya pertanyaan? Kita. Wah, saya kira perempuan ini. Mas, titipan. Wah, ini saya titip. Masya Allah. Siapa lagi yang punya masalah haid? Titipan? Tidak apa-apa. Ada buku dikasih. Apakah bisa ruku dan sujud? Apakah baca? Apakah baca ruku dan sujud bisa diulangi? Apa ini? Apa itu? Siapa punya ini? Daripada susah dibaca. Alhamdulillah hari ini sedikit bisa orang mengaku ini. Siapa punya? Kasih hadiah. Darah wanita. Kasih istri. Kalau kita berani mengaku, kita cinta istri. Nah, di perempuan ini. Oh, kasih ke belakang. Karena kita juga tidak tahu. Kita sorong saja ke belakang. Siapa punya itu insya Allah akan ditahu oleh ibu-ibu di belakang. Apakah betul Ustaz membaca surat Al-Mulk setiap malam dapat terhindar dari siksa kubur? Iya, betul haditsnya. Surah Al-Mulk menghindarkan siksa kubur. Bagaimana hukumnya memberikan nama masjid yang kami bangun anak? Oh, yang kami itu anak bangun dengan nama dari orang tua kami. Tidak apa-apa. Kalau orang tua sudah meninggal, boleh kita kasih nama orang tua. Yang masalah itu kalau masih hidup. Kalau kita kasih namanya, itu kadang meria, ujub, itu berbahaya. Tapi kalau dia sudah meninggalkan, enggak lagi. Sudah hilang itu. Keinginan untuk dilihat, untuk disebut. Ya, tinggal kita jaga niat. Jangan sampai kita nanti ujub juga. Lihat kok saya bangunkan orang tua. Iya. Tidak masalah hal tersebut. Tidak masalah. Apakah termasuk atau berpotensi ria? Belum tentu. Kan itu kan masalah yang dinamakan adalah namanya orang tua. Bukan namanya kita. Tapi sebenarnya kalau kita kasih nama yang lain, itu lebih bagus. Lebih bagus. Iya. Lebih selamat, lebih aman. Apakah anak kita akan berakhlak baik jika bersekolah di pesantren? Ataukah anak kita bisa berakhlak baik jika di sekolah umum? Ya, tidak bisa dipastikan. Tapi itu adalah sebab. Kalau kita kasih sekolah di pesantren, itu sebab kebaikan. Tapi bukan pasti kita bilang pasti baik. Tidak, belum tentu. Karena ada hidayah dari atas. Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi SAW, an-nasu ma'adin. Manusia itu seperti ma'adin, barang tambang. Ada bumi mengandung emas, ada bumi mengandung perak, ada minyak, minyaknya bermacam-macam. Manusia itu begitu. Manusia itu seperti itu. Iya, ada yang baik, ada yang buruk. Ada orang walaupun kita masuk pesantren, tidak bisa juga baik. Ada orang tidak masuk pesantren, tapi baik. Cuman pesantren itu adalah sebab. Karena asal daripada orang itu dilahirkan di atas fitrah.
kebaikan. Lingkungan bisa merubah. Kata Nabi, fa'abawahu yuhawwidani au yunasirani au yumajjisani. Kedua orang tuanya lah kadang membuatnya Yahudi, membuatnya menjadi Nasara, membuatnya menjadi Majusi. Ini Nabi katakan berarti lingkungan itu juga apa? Berpengaruh. Ya, kalau kita cari sebab kebaikan, insya Allah bisa mendatangkan kebaikan. Tapi itu hanya sebab. Jangan sampai kita nanti kecewa. Kenapa anakku masuk pesantren tetap begitu? Nah, itu kan di atas. Kita harus berdoa kepada Allah. Jangan hanya bersandar kepada pesantren. Jangan bilang kalau masuk pesantren, amami saya, anakku di pesantren semua. Jangan. Kadang orang masuk pesantren masih mencuri. Orang masuk pesantren masih merokok. Orang masuk pesantren dilarang pegang HP. Kadang HP-nya disembunyi di sawah. Disembunyi di tukang jual nasi kuning. Kadang begitu. Nanti dia tinggal pergi beli nasi kuning, di sana main HP. Orang di pesantren tidak tahu kalau dia main game. Karena ditahunya orang tidak ada yang pegang HP. Cuman hidayah dari Allah. Orang di pesantren mereka memberikan aturan seperti itu. Tapi anak ini memang ya seperti itu. Ya, kita tentunya harus berdoa kepada Allah. Di samping kita masukkan pesantren, kita harus juga berdoa kepada Allah supaya diberikan anak yang soleh. Itu sebab pokok, karena hidayah itu di atas. Habis? Siapa yang punya masalah darah? Ini ada 3 buku. Kita, apa masalah tak? Boy, Bapak punya banyak masalah darah kayaknya Bapak. Apakah wanita haid bisa memandikan jenazah? Bisa. Habis dikurek, keguguran. Berapa bulan usia kehamilan baru keguguran? 3 bulan. Berarti baru berapa hari itu? Baru 90 hari. Berarti belum manusia. Karena manusia itu kalau sudah 3 kali 40, berapa itu? 120 hari. Berarti dia tidak nifas. Bisa langsung sholat. Bisa langsung suaminya bercocok tanam. Cukup itu 1 buku. Berapa istri? 2. Oh, kasih ke 2 buku. Nanti bahaya saya bisa diomelin. Kenapa 1 dikasih? Oh, Masya Allah. Barakallahu laik. Baik. Banyaknya yang tahu rahasia tadi depan ini. Alhamdulillah. Sudah sampai buku tak? Baik. Alhamdulillah. Daripada nanti berkelahi anaknya orang. Siapa lagi punya masalah darah? Cukup. Terus terang siapa? Ambil mibah. Jadi belum tidak punya masalah, tapi mau dia kasih istrinya. Alhamdulillah. Kasih makin. Baik. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.